pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Kembali kita mempelajari pembelajaran tentang virus. Nah, sebelumnya kita sudah membahas virus yang pertama yang menceritakan bagaimana sejarah virus, lalu ciri-ciri virus, lalu reproduksi virus. Nah, sekarang kita lanjutkan virus yang kedua. Pada virus yang kedua ini, kita menceritakan bagaimana pencegahan dan pengobatan infeksi virus. Berbagai macam penyakit yang disebabkan oleh virus, mulai dari HIV, influenza, misalnya flu burung, flu babi, hepatitis, Ebola, rabies, bahkan sampai di masa pandemi ini adalah COVID-19. Nah, kita bayangkanlah orang-orang yang diserang oleh virus. Dan penyakit yang disebabkan oleh virus ini agak lebih unik. Kenapa? Karena dia dapat memanipulasi atau masuk menginfeksi asam nukleat dari sel inangnya. Nah, jadi di saat ini kita membahas bagaimana pencegahan dan pengobatan infeksi virus. Nah, yang pertama adalah vaksin virus. Apa yang dimaksud dengan vaksin? Ya, vaksin virus itu adalah bagian tubuh virus yang diinjeksikan ke dalam tubuh manusia untuk menghasilkan imunitas secara alamiah. Nah, contoh adalah vaksin cacar yang ditemukan oleh Edward Jenner. Lalu ada vaksin polio ya, untuk mencegah terhadap penyakit poliomyelitis, penyakit polio. Lalu ada vaksin COVID-19, itulah vaksin yang viral di saat pandemi ini. Nah, untuk mengetahui bagaimana tentang vaksin, ada baiknya kita memperhatikan video berikut. Sekitar 4 bulan setelah kita rilis video mengenai kapan vaksin corona datang, akhirnya vaksin corona pun datang. Namun, jika kalian perhatikan di berita, terdapat berbagai macam tipe vaksin corona. Lantas, apa perbedaan antara vaksin-vaksin ini? Apakah ada yang lebih manjur dari yang lain? Atau apakah semuanya sama saja? Untuk menjawab semua pertanyaan tersebut, mari kita simak dalam video ini. Untuk video ini, kami akan membahas 5 vaksin corona yang berbeda, yaitu vaksin dari Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca Oxford, Sputnik V, dan tentunya yang pertama masuk ke Indonesia, Sinovac. Terdapat sejumlah perbedaan antara vaksin-vaksin corona ini. Perbedaan terbesar di antaranya adalah perbedaan berdasarkan cara kerjanya. Maka, untuk video ini, perbedaan itulah yang akan kita bahas. Namun, sebelum membahas perbedaan cara kerja vaksin, ada baiknya kita memahami terlebih dahulu bagaimana sebenarnya tubuh manusia melawan virus dan menciptakan kekebalan. Ketika virus atau apapun yang bersifat asing memasuki tubuh manusia, sistem imun kita akan menyerangnya. Namun, proses sistem imun menghabisi virus memerlukan waktu yang lama. Karena, untuk mengalahkan infeksi, sistem imun kita harus mencari tahu cara untuk melawannya terlebih dahulu. Sementara proses ini berlanjut, virus akan terus menyebar dan berlipat ganda, dan tubuh yang terinfeksi akan jatuh sakit. Akhirnya, setelah sistem imun tubuh berhasil menghabisi virus, dia akan terus mengingat cara untuk melawannya. Sehingga, jika virus yang sama datang lagi, tubuh kita sudah siap menghadapinya. Jadi pada dasarnya, bisa dikatakan bahwa cara kerja semua vaksin itu relatif sama, yaitu untuk memberi sistem imun kita strategi perlawanan virus tanpa harus melawan virusnya secara langsung. Meskipun demikian, cara menyampaikan strategi perlawanan tersebut berbeda-beda untuk tiap vaksin. Kita mulai dengan Sinovac, vaksin COVID-19 buatan Cina yang menggunakan metode inactivated virus, atau virus yang dinonaktifkan. Metode ini menggunakan virus COVID-19 yang sudah dibunuh, yang kemudian dimasukkan ke dalam tubuh manusia. Walaupun nonaktif dan tidak dapat menyebar, sistem imun tetap akan menanggapinya dan mempelajari cara melawannya. Namun, respon dari sistem imun mungkin saja tidak seampuh jika melawan virus yang masih hidup. Oleh karena itu, tipe vaksin seperti ini memerlukan beberapa dosis supaya efektif.
Selanjutnya, terdapat vaksin dari AstraZeneca dan Sputnik V yang menggunakan metode viral vector. Berbeda dengan metode virus non-aktif, metode ini menggunakan virus yang masih hidup namun relatif lebih lemah, seperti adenovirus yang menyebabkan pilek. Virus lemah tersebut kemudian digunakan sebagai tumpangan bagi materi genetik COVID-19 yang akan digunakan oleh sistem imun untuk menciptakan kekebalan tanpa harus mengekspos tubuh terhadap bahaya dari virus corona yang asli. Dan selanjutnya, metode yang paling banyak dibicarakan dan yang termutakhir di antara vaksin-vaksin yang ada, yaitu vaksin mRNA yang digunakan oleh Pfizer dan Moderna. Cara kerja vaksin ini lumayan keren, jadi dengarkan baik-baik. Di dalam COVID-19, terdapat suatu protein yang sangat penting. Protein ini digunakan oleh COVID untuk memasuki sel tubuh manusia dan membuatnya lebih mudah menular. Anggap saja ini sebagai senjata yang membuat COVID terlalu overpowered. Nah, logikanya adalah, jika kita dapat membuat tubuh kebal terhadap protein ini, maka tubuh akan kebal terhadap COVID-19 secara keseluruhan. Yang dilakukan oleh peneliti vaksin adalah mengambil bagian dari DNA COVID yang mengandung blueprint untuk protein ini, dan kemudian merubah blueprint tersebut menjadi instruksi bagi sel tubuh untuk membuat proteinnya. Instruksi ini dikenal sebagai mRNA, dan mRNA inilah vaksinnya. Lalu, mengapa kita ingin sel tubuh membuat protein ini? Bukannya itu berbahaya? Tidak sama sekali. mRNA ini aman karena hanya mengandung instruksi untuk membuat protein itu saja dan tidak mengandung virus corona sepenuhnya. Jadi bisa dianggap seperti senjata tanpa tuan. Setelah mRNA masuk ke dalam tubuh, sel tubuh akan memulai membuat protein ini yang kemudian akan ditanggapi oleh sistem imun. Setelah sistem imun berhasil menghancurkan protein ini, dia akan tetap ingat cara melawannya, sehingga membuat dirimu kebal terhadap COVID-19. Pada akhirnya, video ini bukan bertujuan untuk membujuk Anda memilih salah satu vaksin. Karena bagi kebanyakan orang, vaksin mana yang kita dapatkan sudah di luar kendali kita. Yang perlu kalian ketahui adalah vaksin yang kini disiapkan untuk penggunaan massal telah melalui tahapan pengujian intensif untuk menjaga keamanan dan keefektifannya. Dan fakta bahwa kita sudah bisa mendapatkan sekian banyak vaksin dalam waktu tercepat dalam sejarah manusia sudah merupakan sisi terang dalam tahun yang sangat kelam. Tentunya, semua ini dapat terjadi berkat beribu-ribu tenaga medis, saintis, serta peneliti yang bekerja non-stop sejak pandemi dimulai. Dan kini, sisanya di tangan kalian. Sekian untuk video kali ini. Nah, berikutnya ada dua macam. Yang pertama ada vaksin virus mati. Artinya diambil virus yang sudah mati untuk dijadikan sebagai cetakan atau sebagai bahan vaksin. Nah, hal-hal yang perlu kita catat pada vaksin virus mati. Nonaktifkan virus dengan merusak sedikit protein virus. Jadi tidak keseluruhan, cukup sedikit protein virus. Nah, ini nanti tujuannya adalah merangsang terbentuknya antibodi tubuh terhadap selubung protein virus yang sudah dinonaktifkan. Namun ada kelemahannya. Kelemahannya adalah ketelitian yang tinggi agar tidak ada virus virulen. Jadi seperti yang kita lihat melalui video tadi, bahwa untuk menghasilkan vaksin ternyata membutuhkan waktu yang lama. Selama pada masa awal pandemik, mereka para ahli sudah mulai memahami apa obatnya, yaitu dengan cara pembentukan vaksin. Lalu respon sel terhadap vaksin biasanya lemah. Dalam arti agak sulit untuk membaca. Kemudian hasil imunitas bersifat sementara. Itu makanya dengan menyuntikkan vaksin itu tidak menjadi suatu jaminan kamu pasti aman terhadap virus, ya, karena dia sifatnya sementara. Nah, makanya orang yang sudah vaksin tetap menjaga kebersihan, menjaga tetap memakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Itulah yang disebut new normal, ya. Nah, lalu terjadinya resistensi virus, ya, kekebalan virus. Itu merupakan kelemahan dari vaksin virus mati. Lalu yang B, vaksin virus hidup. Melemahkan virus dengan cara memanipulasi genetik. Seperti kita lihat videonya tadi, diambil genetiknya, lalu itulah menjadi
material untuk membuat vaksin. Nah, kemudian sel tubuh secara alamiah membentuk antibodi sama. Nah, ada kelemahannya. Resiko virulensi lebih besar. Ingat yang namanya virulensi. Virulensi ini adalah virus mampu menyerang sel inang, yaitu daur litik. Ya, reproduksi virus yang namanya virulensi berarti virus mampu menyerang sel inang. Kemudian penyimpanan dan keterbatasan hidup vaksin sebelum kadaluarsa. Jadi teknik penyimpanannya pun harus betul-betul jaga. Kemudian terjadi pencemaran virus lain dalam vaksin. Artinya terkontaminasi dengan virus lain, itu harus dijaga. Nah, kemudian ada gangguan replikasi virus vaksin oleh virus asing sehingga efektivitas vaksin berkurang. Nah, jadi ada dua jenis vaksin yang berasal dari sumbernya, yaitu vaksin virus yang sudah mati dan vaksin virus yang masih hidup. Nah, dari kedua vaksin ini, mana yang lebih sering digunakan? Adalah vaksin virus yang mati. Itu yang lebih sering dipakai. Ya, nah, karena melihat dari kelemahannya mana yang harus dijaga. Yang lebih sulit ya tentunya yang vaksin virus hidup. Nah, sekarang kita masuk pengobatannya. Nah, tadi kan pencegahan ya. Nah, sekarang yang kedua adalah pengobatannya, yaitu dengan cara membentuk interferon. Apa itu interferon? Protein yang dihasilkan sel biakan atau hewan setelah diinfeksi oleh virus. Nah, jadi kalau kita lihat ilustrasinya, nah perhatikanlah gambar ini. Nah, virus menginfeksi sel. Ya, jadi ada dua sel yang perlu kita bedakan. Adalah sel yang A, katakanlah sel A, dan ini adalah sel B. Ya, sel A, sel B ya. Nah, kemudian di sel A virus menginfeksi sel, dan selanjutnya dia melakukan seperti yang dilakukan oleh virus lain, yaitu replikasi. Ya, replikasi asam nukleat, lalu menuju ke inti sel inang, dan kemudian ada produk yang dihasilkan. Ya, activation of interferon gain. Nah, lalu virus yang sudah masuk tadi tetap melakukan replikasi sehingga menghasilkan virus-virus baru. Lalu terbentuklah virus-virus baru yang keluar dari sel inang. Namun di lain itu dia juga menghasilkan suatu activation of interferon gain. Nah, ini nanti akan keluar dari sel A. Lalu interferon ini akan menuju ke sel yang B, tapi dia melekat pada membran sel, ya, membran sel inang ya. Nah, tujuan itu apa? Untuk memberi sinyal kepada inti sel B untuk bisa menghasilkan suatu produknya. Ya, itulah yang disebut dengan antiviral protein sintesis. Ya. Jadi nama produknya itu berupa antiviral. Ketika sudah dihasilkan, maka dia akan menghancurkan atau menghambat, memblok virus yang masuk tadi. Nah, jadi mana yang dihasilkan adalah antiviral. Inilah obatnya, antiviral ini. Namun melalui apa? Interferon. Interferon ini bertindak sebagai apa? Memberi sinyal supaya inti sel B mampu menghasilkan antiviral. Nah, itu. Jadi sudah paham ya bagaimana dimaksud dengan interferon. Baik. Nah, tujuannya adalah menghambat replikasi virus dalam sel. Nah, sekarang kita lihat dulu suatu ilustrasi tentang terbentuknya atau cara kerja interferon.
When a cell is infected by a virus, the virus enters the cell and produces structures that are not found in uninfected cells. The presence of this viral material signals the cell to produce interferon. The interferon moves out of the cell and attaches to receptors on nearby cells of the same type. The cell that produces the interferon is unable to save itself. The virus replicates in this cell and then moves out to infect nearby cells. The nearby cell that already has interferon bound to its surface responds in several ways, including production of enzymes that degrade messenger RNA and prevent protein synthesis. Thus, a virus can attach and enter the cell, but completion of the viral replication cycle is prevented. Baik, pengobatan yang ketiga adalah kemoterapi antivirus. Istilah kemoterapi sebenarnya kita sudah nggak asing lagi ya. Biasanya kalau dibilang kemoterapi berarti pada umumnya adalah untuk pengobatan yang disebabkan oleh virus, contohnya penyakit kanker. Ya, nah apa itu? Senyawa antivirus yang digunakan untuk pengobatan penyakit yang disebabkan virus. Namun ada kelemahannya. Yang pertama, hanya digunakan dalam keadaan tertentu. Jadi kalau dibilang istilah kemoterapi ini harus anjuran dokter melihat kondisi daripada si pasien. Itulah maksudnya hanya digunakan keadaan tertentu. Kemudian dapat bersifat toksik atau racun bagi sel tubuh. Jadi kalau orang yang mendapatkan kemoterapi akan mempengaruhi sel-sel yang lainnya. Nah, makanya kalau kita lihat orang yang sedang baru selesai kemoterapi ada efeknya. Ya minimal ya mungkin rambutnya berguguran, akhirnya jadi botak. Ya. Lalu sel kulit-kulitnya itu sudah mulai mengeriput. Ya. Nah itu adalah efek dari kemoterapi. Jadi kalau istilah kemoterapi ini ya, nah, memang sebenarnya tujuannya adalah untuk mematikan virus. Oke, ya, itu makanya bersifat toksik atau racun. Nah contoh antivirus misalnya zidofudin, metisazon, enviroxin, dan lain-lain. Bagaimanakah pembiakan virus? Pembiakan virus ini dengan tujuan. Jadi ternyata ya virus walaupun dia berbahaya tapi dia juga bisa dibiarkan. Nah ada tujuannya tentu untuk manusia, terutama itu membentuk vaksin. Nah pertama dengan tujuan mengetahui ciri-ciri fisik dan kimiawi struktur tubuh virus. Lalu mempelajari perilaku dan cara virus menginfeksi sel inang. Mengetahui masa inkubasi dan siklus reproduksinya. Mengetahui kemungkinan penyebarannya serta untuk pembuatan vaksin. Nah sekarang kita pelajari bagaimana viroid dan prion. Viroid adalah molekul kecil RNA sirkuler telanjang. Jadi tidak ada kapsid, hanya berupa molekul kecil RNA yang bentuknya melingkar. Makanya disebut dengan istilah telanjang. Lalu virus ini ukurannya lebih kecil dari virus yang sudah kita bicarakan. Jadi ingat istilah viroid itu beda dengan virus. Beda lagi dengan istilah prion. Ini kita pelajari bagaimana perbedaan. Viral ini tidak mengkode protein, tapi mampu bereplikasi dalam sel inang. Kalau dibilang mengkode protein berarti ya seperti ya setelah dia melakukan replikasi, ya, tapi dia tidak membentuk protein. Ya, karena kalau replikasi kan biasanya membentuk protein. Nah ini keunikannya tidak mengkode protein, tapi dia bisa memperbanyak diri di dalam sel inang. Nah, umumnya menginfeksi tanaman, itu viroid. Nah, bagaimana dengan prion? Deskripsinya adalah prion ini berupa protein yang tidak mampu bereplikasi. Kalau viroid tadi mampu bereplikasi, mampu mengubah protein sel inang jadi prion. Prion ini diduga adalah berupa versi salah lipat.
dari suatu protein yang terdapat di sel otak. Nah, jika prion kontak dengan protein normal, maka protein normal tadi berubah menjadi protein abnormal. Akhirnya terjadilah degenerasi otak. Nah, beberapa contoh penyakit yaitu skrabi pada domba, sapi gila, lalu penyakit kuru di Papua New Guinea. Ya, penyakit kuru ini adalah orang yang memakan otak manusia. Ya, orang yang memakan otak manusia. Jadi ada istilahnya orang makan orang, ya, kanibal. Nah, itu di Papua yang pelosoknya, ya, di Papua New Guinea. Oke, itu ya. Nah, itu adalah mengenai tentang prion. Nah, sekarang kita perhatikan gambarnya. Inilah gambar virus, viroid, dan prion. Ini virus, lalu ini adalah viroid, ya, lalu yang ini adalah prion. Nah, sekarang kita lihat suatu tambahan tentang perbedaan prion, viroid, dan virus. Di video kali ini saya akan mencoba membahas tentang perbedaan antara virus, kemudian viroid, dan juga prion. Ketiganya tentu berbeda. Nah, perbedaan ini bisa dilihat dari beberapa aspek. Pertama tentang virus dulu, sebagaimana kita ketahui bahwa virus ini merupakan, atau kita sebut saja ya ciri-cirinya. Virus itu memiliki ciri pertama aseluler karena virus itu bukan sel. Kenapa disebut dengan bukan sel? Virus ini tidak memiliki organel-organel sel seperti sel pada umumnya. Tidak memiliki sitoplasma, tidak memiliki membran sel, kemudian tidak memiliki ribosom, serta tidak memiliki dinding sel, dan juga organel yang lain. Tapi meskipun demikian, nah virus ini disebut juga dengan metaorganisme, artinya masih peralihan ya antara makhluk hidup dengan makhluk tak hidup. Lalu virus juga berukuran sangat kecil ya, atau disebut juga dengan ultramikroskopik. Sebetulnya macam-macam ukurannya, kisaran antara 20 sampai dengan 300 nanometer ya, yang paling besar 300 nanometer. Nah, tentu ini berbeda dengan organisme pada umumnya atau sel yang bersifat uniseluler, misalkan pada bakteri. Ukurannya jauh lebih besar, bahkan bakteri saja bisa terinfeksi oleh virus, dan di dalam tubuh bakteri ini bisa terdapat ribuan virus ya. Ciri yang berikutnya yaitu virus itu tersusun dari komponen yang dapat dikristalkan. Selain itu, virus juga di bagian luarnya biasanya diselubungi oleh kapsid. Kapsid ini tersusun dari senyawa protein. Bahkan ada juga yang memiliki envelop ya. Lalu virus juga memiliki ciri makhluk hidup karena tadi disebut dengan metaorganisme atau peralihan ya. Karena memiliki asam nukleat. Nah, asam nukleatnya harus terdiri dari DNA saja atau RNA saja ya. Dan selain itu bersifat parasit obligat, artinya sangat bergantung pada inang, dan inangnya tentu saja harus yang masih hidup. Nah, ini pernah ditanyakan juga di salah satu soal ya. Nah, itu. Kemudian virus juga ternyata dapat berkembang biak, tapi dengan syarat tadi harus hidup inangnya ya. Nah, cara perkembangbiakannya ada dua jenis ya, ada fase atau menggunakan fase litik, dan yang kedua ada lisogenik. Nah, ini mungkin nanti kita akan bahas di video berikutnya ya. Nah, jadi kalau strukturnya yang lengkap terdiri dari asam nukleat dan juga kapsid, itu yang paling penting ya, berarti disebut dengan virus atau virion. Lalu apa yang dimaksud dengan viroid? Nah, kalau viroid ini hanya tersusun dari RNA saja. Nah, RNA-nya biasanya berbentuk sirkuler tanpa diselubungi oleh kapsid. Atau bisa dikatakan, jadi kalau viroid ini adalah RNA yang telanjang karena tanpa diselubungi oleh kapsid. Ini ukurannya jauh lebih kecil dibandingkan dengan virus dan lebih sederhana lagi. Karena kalau virus tadi komponen pentingnya harus ada DNA atau RNA dan biasanya diselubungi oleh kapsid. Sedangkan kalau viroid
RNA saja tanpa diselubungi oleh kapsid ya. Dan biasanya viroid ini menginfeksi tumbuhan. Nah itu. Jadi berbeda antara virus atau virion dengan viroid. Kalau viroid hanya terdiri dari RNA yang berbentuk sirkuler saja tanpa kapsid dan biasanya menginfeksi tumbuhan. Kemudian, nah yang terakhir ada prion. Kalau prion, nah ini jauh lebih sederhana lagi dibandingkan dengan viroid, apalagi dengan virus ya. Karena ini hanya tersusun dari protein saja ya dan bersifat sederhana. Nah, prion ini dapat bereplikasi ya, tapi mampu mengubah protein inang. Jadi dia saat menginfeksi si protein ini dan mampu mengubah struktur protein dari inangnya. Nah, ini juga bisa menyebabkan penyakit ya. Ketiganya juga bisa menyebabkan penyakit baik itu virus, kemudian viroid dan juga prion. Nah, jadi sekali lagi, kalau struktur tubuhnya lengkap, terdiri dari kapsid dan juga asam nukleat, baik DNA maupun RNA, itu disebut dengan virus. Sedangkan kalau viroid hanya tersusun dari asam nukleat saja, itu pun hanya RNA saja dan tanpa diselubungi oleh kapsid yang tersusun dari protein. Sedangkan kalau strukturnya terdiri dari protein saja, jauh lebih sederhana, itu disebut dengan prion. Tetapi prion ini protein yang mampu mengubah protein inang, jadi mengendalikan inang nantinya. Itu adalah perbedaan antara virus atau virion, kemudian viroid dan juga prion. Demikianlah pembelajaran kita tentang virus. Semoga pembelajaran ini bisa berguna bagi kita semuanya. Terima kasih.